Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Diaspora Surabaya. Dan kita percaya dalam rangkaian ibadah kita hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sebelum sama-sama mari saya mengundang bangkit berdiri, Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sama-sama kita ucapkan 2-3-1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih atas nama-Mu yang selalu baru. Hari ini kami datang merendahkan diri dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih atas kami dan menuntun ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami juga menyerahkan ibadah anak-anak kami pada hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya atas guru-guru dan para pengajar dengan hikmat yang datang dari surga, untuk memperlengkapi anak-anak kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya menjadi generasi yang cinta Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kembali kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Mungkin setiap kita yang datang pada pagi hari ini, memang banyak masalah persoalan yang boleh kita hadapi. Namun biarlah hari ini, pagi ini kita fokus hanya kepada Yesus. Mata kami tertuju Tuhan hanya kepadamu Yesus pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan menghampiri tahta kasih karunia pagi ini Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi kami Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Boleh masalah persoalan ada dalam setiap kehidupan kami. Namun biarlah masalah itu kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Kami hanya fokus hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kesalahan kami dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Mari angkat tangan bersama. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari angkat tangan bersama berkata, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku.
Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Boleh sekali lagi dari awal, jadikan ini doamu kepada Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua kan anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita. Bahkan Dia rela mati untuk kita semua. Dia tergantung di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita yang harusnya binasa, namun beroleh hidup yang kekal oleh karya salib Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita boleh menyatakan kepada Tuhan. Hurabasyakara. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu bisa aku lebih lagi berkata kepada Tuhan. seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan. seumur hidupku terjadi dalam hidup. Dengan lembut kau berkata kepada Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi
menjadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. memeliharaku, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu seumur Hidupku terjadi dalam hidupku. Mari kau masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Anugerahmu besar bagiku, anugerahmu besar bagi setiap kami Tuhan. Anugerahmu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar anugerah bagi setiap kami. Sungguh kami tidak akan pernah sanggup balas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akan budi kami. Bersembunyikan di salib-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau sujud dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita lama santa kaya lalamu. Mari kau pribadi lepas pribadi berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia hadir tengah-tengah kita. Dia bersembahyang atas pujian dan penyembahan-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan buat segala kebaikan-Nya, buat segala kemurahan-Nya, buat anugerah-Nya yang besar. Dia yang telah rela mati bagimu. Syadalama-lama syadne. Masing-masing kau jangan berdiam diri. Masing-masing berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kau masing-masing berurusan dengan Yesus. Berlama santa kaya rama sete, laba rama toko rama senta. Jesus, Lord, revival terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Irama santa kaya ramo, syakara mata kaya rama. Uraba syakaya rama. Jesus. Syakaya rama. Syakaya rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Uraba syakaya rama. Jesus Lord. Mari sembah Dia. Sembah Dia Yesus. Syakaya rama takaya. Jesus. Jesus. Mari kau masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Dia hadir tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang terbaik kau berikan bagi Yesus. Kiara lama syaka. Jesus Lord. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, Allah kekuatan kami, Allah perlindungan kami, Allah kota bentengku, batu karangku yang teguh. Orama shetekelele mesangga. Haleluya.
kesusahan Tuhan. Kau berikan penghiburan Yesus. Urabashataka. Lord, say. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janjimu Tuhan. Engkau tidak akan pernah sekalipun mengingkari akan janjimu setiap kali Tuhan. Engkau yang selalu menggenapi janjimu bagi setiap kami. Jesus, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Jesus, yes, Urabasyaka, di sepanjang. Mari angkat tangan bersama berkata, untuk selamanya Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihi. Urabasyaka. Tiada Tuhan Sepertimu, Yesus, Kau Allahku. mari orang percaya, angkat tanganmu berkata, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang Hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari akan setiap janjimu Tuhan. Engkau akan menggenapi janjimu bagi setiap kami Tuhan. Ya, Terbukti di sepanjang hidupku selamanya. bukan Nama Syadaya nama melayani, mengasihimu. tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang berkatakan dengan iman, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Sekali lagi dengan iman percaya berkata kepada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Tuhan. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Orang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh Kau Allah yang selalu menggenapi janjimu akan setiap kami. Allah yang kupercaya, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Orang percaya berkata, amin. Boleh dong berikan sorak-sorai paling panjang, paling meriah buat Tuhan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik bagi setiap kita, amin. Sekali lagi sorak-sorai panjang buat Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik.
Dia sangat baik. Hey, 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 hey. Mari kita semua berdiskusikan pujian ini dengan sungguh pada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Ya, 1, 2, 3. Katakan bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah. Amin. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah. Kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi setiap kita. Dia ada di dalam setiap kita, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi setiap kita. Sekalipun setiap kita kadang-kadang tidak taat, tidak setia, Dia Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Oh, ya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorak panjang buat Yesus. Haleluya. Seberapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Lambaikan Amin. tanganmu, berikan suara-suara yang terbaik bagi Dia. Ya. Dia bertahta atas setiap pujian sembah kita. Amin. Mari lebih lagi umat Tuhan. DSJM, serukan namanya. Jesus. Mari bersama-sama kita mau katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang siap bersama.
kuasa lawatanmu. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Everybody sing, come on. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Yes, semua. Berlentur dipatahkan, Kami percaya. mujizat dinyatakan. Mari serukan bersama-sama. Say it. Great is our God. Hey. Saya percaya kita bisa lebih lagi untuk memuji sembah namanya. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita mengatakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan semua Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. semua sama-sama katakan amin. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melentur dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua Great is our God. haleluya. Percaya mujizat Tuhan nyatakan di tempat ini. Amin. Hey. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama katakan, Kami rindukan semua. kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Bapak Ibu katakan semua. Datanglah dan berkata, Hey. kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melentur dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi ya. Say it one more time, datang. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melentur Kami dipatahkan, percaya. mujizat dinyatakan. Serukan. Great is our God. Great is our God. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi dia. Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami buat firman-Mu ya Tuhan pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu boleh menegur setiap kami Tuhan. Di dalam setiap kesalahan kami. Di dalam setiap perbuatan kami yang keliru Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan hati kami. Pulihkan roh kami, jiwa kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong. Amin, haleluya. Meskipun duri dalam dagingku. Amin. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap,
ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tangan bersama, katakan kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dari awal jadikan ini doamu kepada Tuhan. Berkatakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kau yang datang pada pagi hari dengan masalah beban persoalan. Mungkin sampai saat ini Tuhan belum menjawab setiap doamu. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Dia. Bahwa Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan pernah lupa akan janjinya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Meskipun duri dalam dagingmu ada, tetap percaya bahwa Yesus selalu ada bagi setiap kita. Untuk siap menolong setiap masalah persoalan. Mari perlahan-lahan kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Mari perkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. mari orang percaya mengangkat tangan, katakan kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada bagiku Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Engkau selalu ada dalam lembah kekelaman kami Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, siap memberikan kami pertolongan. Lanjutkan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan, Allah yang Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Syukur bagimu Tuhan. Syukur. Terima kasih. Kiranya pujian dan sembah kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Amin. Dan Engkau bertahta di atasnya. Amin. Dengan rasa syukur dari setiap kami umat-Mu, kami menanti-nantikan Tuhan akan isi hati-Mu. Sebagai bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah hilang dari setiap kehidupan kami, yang senantiasa siap akan menuntun langkah hidup kami, agar setiap kami yang telah Kau tebus terus alami pertumbuhan dalam pengenalan kami akan Engkau. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan untuk kami jalani, untuk kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, masing-masing berkata amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat pagi semua saudara yang kasih Tuhan. Pagi. Selamat pagi. Ya. Karena salam itu kan harus dijawab ya. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau salam itu nggak dijawab, kembali pada saya. Ya. Puji Tuhan. Kita semua bersama-sama saat ini sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai anggota tubuh Kristus, saya bersama saudara saat ini datang kepada Tuhan. Untuk menyatakan rasa syukur kita bersama. Karena kasih setianya yang luar biasa.
Pasti kita berkata, amin. Boleh bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita harus sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita dikumpulkan sebagai eklesias untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Ketika saudara kembali setelah ibadah ini kembali pada habitat, pada lingkungan saudara masing-masing, kita pun siap untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Amin. Karena itulah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Kita dipilih, dipanggil dan dipilih, dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan untuk kita pergi membagikan apa yang kita terima dari Tuhan. Yang setuju tentang ini, katakan amin. Bersukacita, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kebersamaan kita sebagai anggota tubuh Kristus bukan saja pada saat ibadah seperti ini. Tapi ketika kita sudah di luar ibadah, kita sadari bahwa saya anggota tubuh Kristus. Saya beribadah di Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Saya adalah keluarga besar dari gereja Bethel Indonesia. Amin. Gereja Tuhan. Itu harus kita bawa kemana-mana. Sehingga kita saling melengkapi seorang akan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, tetap bergerak untuk tetap bersama dalam satu tujuan untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Yang siap pasti berkata amin. Kalau sudah sampai saksi dan alat Tuhan itu biasanya agak ragu-ragu ya. Tapi kalau kita siap untuk diberkati oleh Tuhan, wah luar biasa. Ya. Saya yakinkan saudara semuanya pasti dipelihara Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena saat saja berdosa saudara dan saya didatangi oleh Tuhan. Dibawa oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Untuk menjadi milik kepunyaannya. Apalagi sekarang saudara dan saya sudah menjadi anggota keluarganya. Kita semua anggota tubuh, dia adalah kepalanya. Amin. Pasti saudara semuanya diberkati. Tidak berani tepuk tangan, Pak. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena kasihnya lah kita dipersatukan. Latar belakangnya akan sedikit saya ceritakan supaya apa? Oleh karena kasih itulah kita dipersatukan. Tidak ada celah. Tidak ada perbedaan seorang akan yang lain. Sama ketika bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Bisa jadi kita masih menerima warisan itu. Yaitu apa? Perbedaan. Perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi. Maka Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 2 bisa ditayangkan. Kita baca ayat 19 sampai 22 ini mendahului. Supaya kita sadar memanfaatkan arti kasih itu. Kasih itulah memulihkan. Oleh kasih itulah kita dipersatukan. Amin. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Semua serentak berkata, amin. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, ya rapi tersusun, menjadi bait Allah. Yang kudus di dalam Tuhan. Ayat terakhir kita baca bersama, 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Sekarang kasih tangan dulu. Kanan kirimu. Praktek. Shalom, puji Tuhan. Kamu saudaraku loh.
Ya. Amin. Dan itu jangan hanya ketika di ibadah saja. Tapi kalau di luar, tegur sapalah. Amin. Jangan terus butuh ibadah, doa berkat. Nama Yesus, amin. Wut, hilang. Rapture. Kalau ketemu di toko, ketemu apa. Delik malah jauh. Jangan tegur lebih dahulu. Siapa yang lebih dahulu menegur seorang akan yang lain, saudara sedang hidup dalam kasihnya. Yesus menegur kita terlebih dahulu. Tidak peduli saudara dan saya berdosa, najis, tidak peduli. Tuhan Yesus mengawali. Amin. Itu harus ditiru. Jadi bukan hanya dalam gedung ini kita bersaudara, tapi di luar tidak lagi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan hidup dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh ini harus dipelihara sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sekali lagi bukan hanya dalam gereja, tapi di luar gereja. Di rumah saudara, di luar rumah saudara. Setiap kali ketemu saudara-saudara satu dengan yang lain, tegur sapa. Sesuatu yang menjadi magnet saudara untuk bergerak berjumpa dengan dia. Jangan ketika ketemu di mall malah sudah menjauh. Tapi justru datangi, tegur sapa terlebih dahulu. Amin. Lebih jauh bisa kita melihat piye kabare. Kok lama minggu lalu enggak ke gereja ya? Tak golek kok enggak ada. Jadi kalau ke gereja itu coba pandang kursi-kursi yang kosong. Ki biasa sih ini terus pandang. Di mani. Minggu ini enggak datang. Minggu depan datang. Apalagi ketika sudah ketemu di mall. Minggu lalu enggak ketemu ya? Iya. Aku ada masalah. Oh iya, ayo doa. Minggu depan ini dia datang. Itulah kasih persaudaraan. Yang setuju ayo. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Itu praktek hidup. Bukan sekedar datang memuji Tuhan, berdoa sendiri. Menerima firman Tuhan, pemberitaan sendiri, dirasakan dewe. Tidak dipraktekkan kepada seorang akan yang lain. Kita mesti praktekkan. Apalagi hari-hari ini dunia sedang kacau beliau. Bukan kacau balau, kacau beliau. Ya. Harus ambil waktu untuk sambung rasa. Ya, komunikasi. Apalagi peralatan komunikasi hari ini sudah begitu sangat canggih. Orang ketemu wong masih bisa ndeleng rupane. Ya. Saya pernah terkagum-kagum ketika saya ada kesempatan Tuhan berikan kepada saya dan ibu, kami berada dalam satu perjalanan yang jauh. Pada waktu itu saya diajak oleh keluarga di Belanda itu untuk keliling Eropa naik mobil. Ya, naik ke Gunung Alpen dan seterusnya. Tapi satu saat seperti di restoran, Ibu Selvi itu telepon, tapi teleponnya biasa. Begitu telepon tak saya lihat, loh, kok sing dijak omong-omongan ini ono gambarnya tuh. Baru pertama kali itu saya lihat. Telepon bisa lihat orang yang ditelepon. Desit ora? Desit. Karena waktu itu memang belum ada di Indonesia. Tuh, Bu, tadi itu siapa? Ya itu Pak, cucu saya. Wah, kok bisa lihat ya? Loh, Pak emangnya di Indonesia belum? Belum. Sebentar lagi pasti ada. Amin. Apalagi teknologi komunikasi semakin canggih. Bisa sudah manfaatkan untuk saling tegur sapa. Amin. Itu mengikat keberadaan saudara sebagai anggota tubuh Kristus. Maka bagaimana kita harus memeliharanya? Pertama tentu dengan tegur sapa. Langkah kedua, saudara dan saya harus melakukan introspeksi. Ya, mengevaluasi diri. Jangan menilai orang lain dulu. Nilainan awakmu dewe. Setuju enggak? Itu untuk memelihara yang sudah Tuhan bangun sebagai gereja Tuhan. Sebagai tempat kediaman Allah ayat 19 atau 20 tadi.
Sementara saudara pun masing-masing dibangun oleh Tuhan untuk menjadi tempat kediaman Allah. Berarti dalam dirimu pasti dijamin ada kasih. Mosok kasih ora tegur sapa. Mosok tegur sapa, mosok kasih ndelan dewe. Aku paling hebat. Aku paling ngerti. Aku paling layak. Aku paling kudus. Karena kamu tidak dilahirkan di kota kudus. Ya, kita harus evaluasi diri kita. Karena apa? Sebagai anggota tubuh Kristus, kita masing-masing saat ini dimanapun saja saudara berada, saudara berhadapan dengan Allah yang maha tahu. Maha hadir. Maha kuasa. Amin. Maha kasih. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara. Maka bagaimana kita harus memelihara ini? Supaya kebersamaan kita itu terus menyatu. Baik di dalam gereja seperti sekarang ini. Maupun ketika di luar gereja. Kamu kenal dengan namanya? Ya, katanya dia bilang kalau segereja dengan kamu. Yang mana sih? Aku tidak pernah tahu. Orangnya gimana? Pakaiannya bagaimana? Oh itu berarti ya aku tidak pernah tahu orang begitu. Saya biasanya duduk di depan. Maaf yang duduk di depan. Ini saya cuma contoh ya. Saya tidak pernah noleh ke belakang. Tapi kalau saya datang ke gereja hanya ibadah. Saya hanya konsentrasi kepada Tuhan saja. Aku tidak peduli apa yang terjadi di kanan kiriku. Aku hanya fokus hanya kepada Dia. Sehingga aku tidak peduli ada orang apa enggak. Bukan itu. Justru tegur sapamu itulah menyatakan di tengah-tengah kita ada kasih. Di tengah-tengah kita ada Yesus Kristus Tuhan. Tak anteni tepuk tangannya semua ya. Ketika gol PSSI kemarin tuh masuk ke gawang Arab Saudi. Waduh, saya melihat di TV itu meskipun bukan orang Indonesia, bersorak-sorak padahal masuknya itu karena penalti. Tapi tidak pakai disuruh, tepuk tangan saudara, enggak. Wah, gue nek nonton bola. Padahal sebenarnya saudara tidak nonton bola. Saat ini saudara sedang berhadapan bukan dengan Pak Zudi. Tapi saudara sedang berhadapan dengan Yesus Kristus Tuhan Sang Kasih. Amin. Saudara sedang berhadapan dengan Dia sama dengan saudara sedang berhadapan dengan cermin. Di hadapan cermin. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Dia. Tidak ada kesanggupan saudara untuk menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Dia. Amin. Kesempatan itulah kita harus lakukan evaluasi diri. Bukan orang lain. Nanti setelah sudah lakukan, baru ambil waktu untuk menyatakan, gue mau kau yang ngono kira benar. Firman Tuhan berkata begini, oh gitu ya. Baru mengasihi orang lain. Memperhatikan orang lain. Menasihati orang lain. Dengan kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca firman Tuhan, Mazmur 139. 139 ayat 1 sampai dengan 24. Bergantian saya ganjil, serentak saudara membaca bersama ayat yang genap. Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. 1, 2, 3. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi.
Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. 6. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripada-Aku penumpah darah, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Bersama-sama dengan saya 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Semua serentak berkata amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Yang patut dalam perjalanan dari Januari sampai dengan Oktober ini, yang patut kita doakan kepada Tuhan adalah 23, 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 24. Oh sudah ya? Oh sudah. Oke. Saya baca ulang yang kenal dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Perlu langkah evaluasi diri. Amin. Bukti kasih untuk tidak begitu mudah menyalahkan yang lain. Supaya saudara dalam menjalani kehidupan ini ke depan, Oktober sisa, November, Desember, punya kesempatan kita berbenah diri. Supaya kedapatan ketika ternyata kita serong, kita kembali pada track yang Tuhan kehendaki. Rancangannya, agendanya, dan skenarionya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kita lurus ke depan sampai pada titik di mana Tuhan telah tetapkan saudara dan saya untuk menerima mahkota kebenaran. Berikan tepuk tangan. Jangan sampai saudara yang sudah rajin beribadah, sudah rajin melayani,
ternyata di ujungnya saudara dan saya bisa ditolak. Amin. Jadi perlu evaluasi diri. Perlu kita berdoa kepada Tuhan, selidikilah aku. Tidak hanya sekedar berdoa, ya Tuhan berkatilah usahaku, berkatilah keluargaku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah Tuhan. Dengan limpah ya Tuhan. Terus itu aja yang didoakan. Tapi tidak pernah berdoa untuk kerinduan, untuk benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Saudara dimanapun mau sembunyi dimanapun, Tuhan tahu. Bukan hanya fisikmu diketahui Tuhan, tapi lebih dalam lagi Tuhan mengetahui hatimu. Kita buka satu firman Tuhan yang tidak termasuk dalam catatan saya dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Oh bagus. Tetap baca bersama saya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudara bisa bagus, cantik, pakaianmu bagus, luar biasa. Sopan santun. Nggih Pak, ngomong, nggih Pak. Ngantos jauh, nggih, sendika, luar biasa, ngapurancang. Tapi hatinya berdedek. Tuhan tahu. Tadi sudah kita baca, lidahku loh belum ngomong perkataan. Tuhan sudah tahu. Amin. Saat ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, termasuk di gedung Pondok Daud. Untuk melihat hatimu sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan atau tidak. Jangan sampai teguran Yesus di Matius pasal 15 katakan bangsa ini memuji-muji Tuhan dengan mulut bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma ibadah mereka. Amin. Jadi artinya tergantung hati. Bukan berarti jiwa dan tubuh gak penting. Kita mesti sadar kita hidup dengan 3 elemen. Hati, jiwa, dan tubuh. Kalau hati sudah punya kerinduan, jangan cuma sebatas kerinduan. Yang penting hatinya. Yang penting hatiku. Kok tidak ikut doa? Yang penting hati. Saya berdoa dalam hati ya. Ya boleh, betul. Tapi ketika bersama, melibatkan jiwa dan tubuh. Karena itu juga menjadi perhatian Alkitab, menjadi perhatian Tuhan. Kita baca ayatnya, ya. Dalam firman Tuhan, ayatnya dalam 1 Tesalonika 5, ayat 23. Kita coba baca. Ya, apa yang Tuhan kehendaki. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan pada ayat ini. Jadi ketika hatimu dalam gereja, jiwamu pun juga dalam gereja. Ketika hati dan jiwamu dengan gereja memuji Tuhan, tubuhmu pun hadir di sini. Jadi jangan lagi online. Halo. Lumayanlah dalam satu situasi pandemi yang tidak mungkin kita bersentuhan. Masih dengar pemberitaan firman. Tapi sadar ketika sudah situasi normal. Bukan lagi alasan. Amin. Ini mesti kita sadari. Sebaliknya. Jangan sampai kedapatan ternyata tubuhmu dalam gereja. Tapi jiwamu biasanya Pak Sudi dowo biasanya. Kita kan jam piro ya. Padahal sebentar lagi saya mau latihan. Padahal sebentar lagi saya mau kumpul-kumpul. Padahal sebentar lagi 10:30 sudah arisan dimulai. Padahal saya mengharap aku yang dapat arisan. Pikiran sudah melanglang keluar. Padahal ibadah sedang di sini.
tubuhnya di sini, jiwa dan hatinya di sono. Itu hari ini saja kalau terjadi. Tapi setelah mendengar ini, sekarang kita fokus. 3 elemen, tubuh, jiwa, dan roh. Menyatu, berhadapan dengan Tuhan Yesus. Supaya dia jangan sampai berkata, percuma ibadahmu. Amin. Tuhan menilai dalam segala sesuatu. Apakah engkau ke langit, apakah engkau ke ujung langit dan di tempat dimanapun, Tuhan ada di situ. Dia mengurung saudara dari belakang, dari depan, sekelilingmu. Sekelilingku ada Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Jadi ingat Robert Louis. Ya. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena kita ini berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Maka jangan sembunyikan sesuatu dalam hatimu. Jangan lagi jalani hidup. Baik hidup sebagai seorang jemaat. Baik hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Jangan hidup dengan memakai topeng. Apa adanya. Amin. Jangan munduk-munduk. Tetapi hatinya merengkel. Harus sama. Kalau dengan sikap saudara munduk-munduk, hatinya pun jelas juga munduk-munduk. Saudara seorang yang memang rendah hati. Percuma kalau kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan ini menebus saudara dan saya, itu pertama kalinya kita diambil. Karena kita tidak ada kesanggupan untuk keluar dari kegelapan. Kita tidak ada kesanggupan untuk keluar dari belenggu dosa. Dialah yang membawa saya keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dengan langkah berikutnya adalah Tuhan mengendangi saya dan saudara alami pertumbuhan. Alami kedewasaan penuh. Sehingga saudara menjadi layak, menjadi saksi dan alatnya. Menjadi representatif perwakilan daripada Allah, kerajaan Allah. Untuk melalui kehidupan saudara. Banyak orang yang lututnya bertelut. Banyak orang yang akan mulutnya mengaku. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Beri lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi dalam catatan yang saya siapkan untuk saudara berikutnya Mas. Yaitu saya dan saudara itu harus alami pertumbuhan. Sebagai manusia rohani. Pertama memang yang tumbuh yang ada adalah manusia alami. Manusia lahiriah. Tapi kemudian yang muncul, yang dominan adalah manusia rohani. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Coba tolong selipkan dibaca dalam 1 Korintus 15 ayat 46. Supaya menyadarkan pada kita yang mula-mula muncul adalah yang alami, yang lahiriah. 1 Korintus 15, 46. Tetapi yang mula, 1, 2, 3. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Jadi Tuhan kehendaki yang disebut dewasa, itu dominan roh, bukan daging. Yang memimpin hidup saya dan saudara. Pertimbangan-pertimbangan roh itu menjadi pertimbangan yang utama. Amin. Tuhan dan orang lain yang menjadi prioritas kehidupan saya dan saudara. Ketika disebut sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga saudaraku ke depan dalam sisa waktu untuk bicara Tuhan tahun 2025. Saudara tetap kedapatan hidup dalam teosentris. Tetap Injil sepenuh. Saudara adalah Kristus sentris. Amin. Tidak ada dualisme. Fokus di jalan dia, di agenda dia, di skenario dia. Kita berada di dalam dia. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Lanjut catatannya. Manusia hidup dalam 3 elemen, sudah saya singgung ya. Tubuh, jiwa, dan roh.
Hidup menghadapi Allah yang hidup, yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Yang menciptakan segala sesuatu. Jadi adalah sia-sia jika kita dengan semua tenaga menyembunyikan diri atau hidup dengan topeng. Sebab kita menghadapi Allah yang maha tahu. Bahkan segala perkataan yang belum keluar pun dalam hati dan pikiran kita, Dia tahu. Amin. Itu harus menjadi perhatian kita sejak hari ini. Paling tidak berikan target. Sampai Desember, saudara alami sungguh hidup teosentris. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga dengan demikian saudaraku, sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 dan 4, untuk memimpin biduan Mazmur Daud mengingat kembali, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Amin. Maka ini artinya menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Masih nyimpan mangkal orang. Sekalipun orang yang sudah mangkeli sekarang ada duduk di ruangan ini. Nah ketemu, puji Tuhan, udah datang, oh ya. Tapi jangan, mau ikut mana. Percuma ibadahmu kalau masih punya hati merengkel. Karena dunia Tuhan itu dimulai dari hati. Syukur-syukur seperti yang dipilih Daud. Dari hatinya Tuhan sudah tahu bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi ternyata memang orangnya, anaknya, waktu masih muda itu, imut-imut. Pipinya pun masih merah. Luar biasa. Tapi dalam Tuhan menilai itu tidak dilihat dari tampilannya. Tapi dimulai dari hati. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana selama ini kita menjalani hidup? Adakah sungguh-sungguh kita sudah berjaga-jaga dan waspada? Memperhitungkan semua ini? Kalaupun tidak masalah. Tapi bersyukurlah firman Tuhan menegur kita. Itu bukti kasih Tuhan. Teguran itu bukti Tuhan mengasihi. Amin. Sehingga saudara harus kembali pada panggilan Tuhan. Sebenarnya saudara dijadikan menjadi orang percaya, menjadi pengikutnya, itu ada maksud dan tujuan lebih dari itu. Bukan sekedar menjadi kita punya agama. Bukan disebutkan kita adalah umat Kristen. Tapi saudara sebenarnya adalah menjadi representatif daripada kerajaan Allah. Katanya Kristen, tapi kok omongannya kayak gitu ya. Padahal saya tahu, saya dengar katanya kalau orang Kristen itu perkataannya lembut. Perbuatannya kok gitu ya. Padahal katanya dia ini Kristen. Padahal dia ini orang yang sudah dibaptis. Katanya orang Kristen itu orang yang dibaptis. Saya pernah dengar itu. Dibaptis itu artinya manusia lama dikuburkan. Pada saat keluar dari air, dia adalah ciptaan baru. Tapi kok ngono ya? Jadi sandungan, bukan jadi saksi. Amin. Ingat, peringatan ini muncul karena apa? Tuhan tahu persis. Dunia saat ini sedang syarat penuh dengan tipu daya. Kemarin ibu terima paket, merasa tidak pernah pesan. Ya. Tapi karena harganya COD itu murah, ya dibayar. Begitu dilihat terus dieling-eling. Aku loh, orang tahu pesan barang kok ngene iki. Dunia penuh dengan kemunafikan. Artinya tampilannya tidak sama dengan hati.
Maka firman ini perlu kita renungkan. Setiap saudara pasti sebelum berangkat keluar menuju gereja pun, pasti saudara, saya pakai pakaian bla 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 bla, pasti. Ya, di depan cermin. Sepanjang kehidupan saudara sebagai anak Tuhan, saudara berada di depan cermin kehidupan, di depan Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan sampai terjadi saudara awalnya mengawali hidup dalam roh, tapi akhirnya mengawalinya dengan daging. Jangan heran dengan firman Tuhan dari Matius 7. Tidak ada catatan, tolong dibuka. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jangan heran akan peringatan keras ini. Saudaraku yang kasih Tuhan. Matius 7 ayat 21 kita baca bersama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, karena kamu sekalian pembuat apa? Jangan sampai ini terjadi. Jadi segeralah kita mulai detik ini berbenah diri. Cek hatimu. Cinta pada Tuhan apa enggak? Kalau sudah jawab sendiri, ya Tuhan, aku cinta. I love you, Lord. Apalagi yang ngomong gitu, Mas Agung, wah, pasti gemetaran. Ya. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, jelas dikatakan, apa? Saudara melakukan semua perintahnya. Seperti Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, berangkat. Tidak ada pertanyaan. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi percumalah kita dibungkus. Kalau tubuh ini dibungkus dengan pakaian yang indah-indah. Tapi dalamnya kita ditolak oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga sungguh saudaraku, sebagaimana apa yang diperingatkan dalam ayat 5-10. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari daripada hadapanmu? Engkau ada di mana aku ada. Ini juga satu bukti bahwa dia Allah Emmanuel. Amin. Tapi mari dengan pengertian Allah Emmanuel, saudara tidak mau aneh-aneh untuk berbuat sesuatu yang menentang akan Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita ini menyadari akan ayat 11 dan 12, jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Sebab Tuhan itu adalah terang itu. Nggak bisa diubah. Kecuali lampu ini terang. Skaklar stek mati. Tapi terhadap Tuhan tidak ada skaklarnya. Saudara tidak akan mampu mengubah dia. Artinya, saya mau katakan, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Engkau sedang dalam buntu dan menghadapi masalah kehidupan, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Datanglah pada terang dia, pada terang Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. 13-14 kita baca ulang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Dia yang bentuk. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat-ayat inilah ketika Tuhan menyuruh saya untuk saya bagikan dalam bentuk pujian. Dan itu adalah nyanyian pertama saya yang direkam. Dan saya mengatakan juga sekarang, itu adalah juga nyanyian yang pertama dan yang terakhir yang direkam. Karena dipaksa Tuhan. Tapi bagian inilah yang saya angkat. Bahwa kejadianku ini sangat ajaib. Ya, tapi aku menyadarinya bahwa aku saat ini berhadapan dengan Engkau, Tuhan. Siapa yang sangka? Keluarga saya pun tidak ada yang seorang pun yang menyangka bahwa Muhammad Sudidharma jadi pendeta. Tidak ada yang menyangka. Kejadianku ajaib. Ya hanya sekali itu yang bisa saya lakukan. Dan jiwaku pun benar-benar menyadarinya. Bahwa semua itu bukan aku, tapi Dia yang melakukannya. Amin. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, jadi sebenarnya modal untuk kita adalah alami pembaruan, perubahan. Adalah ketika saat saudara menyadarinya. Sebagaimana ayat firman Tuhan, mereka mengetahui, mereka mengaku mengenal Allah. Kita mengaku mengenal Allah. Kita mengaku aku mengasihi Tuhan. Tapi ternyata dalam keseharian, dalam tindak tanduk, dan perilaku, dan perkataan kita, ternyata kita orang yang menentang Allah. Itu ditegur oleh Rasul Titus. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saya percaya ini tidak ada dalam ruangan ini. Makanya hati-hati dengan pengakuan. I love you Jesus, I love you. Aku mengasihi Engkau Yesus. Malaikat surgawi bersama tekek-tekek dongguyu. Kekel. Alah. Kime ngomongane tok wae. Kenapa? Tuhan melihat dalam. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka catatan saya berikutnya adalah menyadarkan bahwa Tuhan kita sesungguhnya Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup kita sembunyikan. Bahkan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak. Dan kitabmu semuanya tertulis. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Itu di hadapan Allah. Kita ini dibentuk oleh Tuhan. Ternyata ketika Tuhan membentuk kerangka tubuh kita, tulang-tulang kita, untuk semua manusia yang dibentuk Tuhan itu sanggup berdiri begini, tegap berdiri. Tuhan tahu. Sebab Tuhan yang membentuk. Amin. Makanya kalau tulangnya sampai rapuh, Tuhan tahu. Pasti ada masalah. Amin. Tapi yang saya bahas di sini, tulang-tulang kehidupanmu pun Tuhan tahu. Tuhan tahu kesanggupan saudara berdiri sebagai manusia rohani. Tuhan tahu apa yang kau pakai menjadi kerangka. Apa yang kau pakai supaya saudara sebagai manusia rohani tegap berdiri. Tuhan tahu. Bisa jadi karena kelahiran. Bisa jadi karena warisan. Bisa jadi karena diangkat Tuhan. Diangkat oleh karena memiliki jabatan. Saudara lalu jalannya seperti orang saleh. Tuhan tahu. Apa yang kau pakai menjadi tulang-tulang manusia rohanimu. Untuk engkau mampu berdiri.
apakah saudara mengandalkan Tuhan atau tidak? Tapi pagi hari ini saya mengatakan, jawab masing-masing dalam hati pun boleh, karena Tuhan tahu. Aku hidup Tuhan mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan apa yang aku lihat, tapi aku mengandalkan apa yang tidak aku lihat. Amin. Kalau hari ini boleh dalam hatimu, karena Tuhan pun tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir daripada khotbah saya sampai di sini. Jadi sampai hari ini sudah melayani, beribadah, tetap punya komitmen. Apa yang menjadikan saudara punya komitmen? Menjadikan saudara tetap setia, menjadikan saudara tetap taat, menjadikan saudara punya integritas pada gerejanya ini. Apa? Tuhan tahu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kembali. Doa yang paling cocok saat ini untuk saudara dan saya adalah ayat 23 dan 24. 1, 2, 3 bersama saya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberitahukan kepada kami supaya umat-Mu milik kepunyaanmu segala hal yang tidak berkenan di hatimu. Engkau saja yang memberi kami kekuatan untuk kami memperbarui langkah hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih agar Kau dapati setiap kehidupan kami. Tidak ada seorang pun sedikit pun serong jalan kami. Semuanya berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Teosentris. Kristosentris. Tidak ada kepentingan yang lain. Kecuali hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hidup kami siap menjadi berkat bagi seorang akan yang lain. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Bangkit berdiri. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Allah Bapa yang Maha Kasih, selidikilah hati kami ya Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bapa, saat ini Tuhan selidik kami, ya Allah kami, dan kenalilah hati kami. Ujilah kami, kenalilah pikiran-pikiran kami Tuhan. Tuhan, Kau melihat apakah jalan kami serong. Tuntun kami Bapa di jalan yang kekal. Tuhan, Kau melihat hati kami.
Apakah kami serong atau tidak Tuhan, Engkau Allah yang Maha tahu. Bapa, kami bersyukur saat ini Engkau mengajarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan melakukan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Karena Tuhan Engkau mengurapi dengan urapan yang baru setiap hari, setiap saat di dalam pelayanannya. Engkau memberikan kesehatan yang prima. Engkau memberkati seluruh keluarga, anak, istri, dan cucu-cucunya Tuhan. Bapak juga Engkau memberkati Ibu Mika Sudi Dharma sebagai penolong, sebagai seorang ibu gembala kami. Juga Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu Tuhan. Memberkati gembala sidang kami Bapak Erlangga Dharma beserta dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebagai gembala ini Tuhan. Yang telah Kau percayakan domba-domba di GBI Diaspora Tuhan. Mengurapi dan urapan baru setiap hari, setiap saat. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang lain. Baik sebagai penatua, diaken, diakones. Sebagai tim musik, tim multimedia. Untuk tim pemuji Tuhan. Juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu Kau curahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga saat ini Tuhan Kau memberkati gereja kami Diaspora Surabaya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan kuasa kasih-Mu melawat gereja kami Diaspora. Di tempat inilah Tuhan jika kami datang, Tuhan Engkau melawat kami. Dan saat ini juga Tuhan kami mohon lawatan-Mu Tuhan saat ini pribadi demi pribadi. Anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Maupun mereka yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus melawat kami ya Bapa. Mereka saat ini Tuhan yang mengalami sakit kelemahan tubuh. Kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan. Bilur-bilur memulihkan Tuhan. Kami sehat karena Engkau Allah Yehova Rafa kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan Engkau melawat kami Tuhan yang mereka mengalami masalah keluarga maupun masalah di dalam pekerjaan. Tuhan Kau Allah yang peduli dengan setiap permasalahan kami. Roh hikmat marifat Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan. Sehingga mereka mampu, mereka kuat menghadapi setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan mungkin mereka menghadapi kondisi ekonomi yang sulit Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang telah membuka pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan pintu berkat mengalir untuk anak-anak-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapa dan terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan Kau melawat untuk anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kelesuhan rohani Tuhan. Tuhan kami mohon kuasa api Roh Kudus-Mu melawat kami. Kau memberikan kebangkitan yang baru untuk rohani kami. Biar kami boleh semangat dengan kasih-Mu yang mula-mula melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan bersyukur kepadamu untuk keberadaan Diaspora Tuhan. Kami juga memberkati seluruh tim panitia Natal yang telah dibentuk untuk persiapan Natal nanti Tuhan di bulan Desember Tuhan. Bersyukur kepadamu kuasa kasih-Mu melawat. Dan saat ini juga kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Surabaya maupun di seluruh kota-kota yang lain Tuhan. Kami mohon Tuhan persatukan gereja-Mu, persatukan gereja Diaspora di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Juga persatukan seluruh gereja-gereja dengan berbagai interdominasi Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan berperan di dalam kota, berperan di dalam kami tinggal Tuhan. Kuasa kasih-Mu melawat gereja-gereja-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pembangunan NICC Malang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap kebutuhan yang ada Engkau cukupkan. Tuhan terima kasih Bapa untuk seluruh kebutuhan pembangunan yang ada. Kami yakin dan percaya segera pasti terjadi Tuhan. Bersyukur kepadamu Bapa dan saat ini juga Bapa. Kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Lawatan-Mu untuk kota kami, memberkati pemimpin kota kami dari Bapak Wali Kota dan seluruh pejabat-pejabat daerah yang ada.
Kuasa hikmat marifat Kau berikan kepada pemimpin kami. Roh takut kepadamu Kau berikan kepada pemimpin kami. Biar kota kami Tuhan menjadi kota yang aman sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu yang untuk bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat untuk bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada dan seluruh pemimpin daerah Tuhan. Lawatan-Mu untuk bangsa kami. Engkau memberkati setiap pembangunan di berbagai sektor Tuhan. Untuk kemajuan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Indonesia maju. Indonesia penuh dengan masyarakat adil dan makmur terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Bersyukur dan saat ini Tuhan kami kembali untuk kami menyerahkan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan berlipat kali kami kehendak Tuhan. Dan berkat ini Tuhan untuk kemuliaan pelayanan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini kami berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang telah melepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Mari kita mendukung baik pendidikan, pengajar, dan sarana belajar sekolah Kristen Shining Star dengan menjadi sahabat Shining Star. Taburan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BCA 44831244590 atas nama Yayasan Sejahtera Kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran, dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Sejahtera, Minggu 19 Oktober 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Dr. Wendy Budiawan, spesialis penyakit dalam Pinasim, dengan topik asam urat bagian kedua. Time to Share, Senin 20 Oktober 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat, bersama Bapak PDM Franky Richard Usmani Eskom, dengan topik Ketika Hidup Ditampar Realita. Puji Tuhan Bapak Ibu, penggalangan dana untuk penyediaan LED dan karpet terus bertambah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Taburan untuk NICC dapat ditransfer melalui rekening BCA 51204530027 atas nama GBI Diaspora Sejahtera.
Dan mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan bukti transfer ke Bapak Joni Sitepu selaku Panitia Pembangunan NICC di 085869678999. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan Lumbung 2000. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan, selidiki aku Tuhan. selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari buka dua belah tangan. Menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Untuk kembali sekalian kita menikmati akan dekapan kasih Tuhan. Agar percaya Tuhan terus meneguhkan langkah hidup kita. Maka saatnya Tuhan, saya berdoa bagi umat-Mu yang terhalang, tidak dapat hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya minggu depan Tuhan, mereka semua itu Engkau hadirkan. Oleh kekuatan-Mu, oleh cinta-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Bapa di surga, yang percaya Tuhan akan terus melanjutkan karyanya. Tuhan akan menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Apapun persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan hadir untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan-pekerjaan supranatural. Engkau akan mendengar itu. Dan engkau akan melihat itu. Dan bahkan bisa jadi pekerjaan yang besar supranatural itu akan dikerjakannya melalui kehidupan saudara. Curahan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dicurahkannya saat ini untuk setiap saudara, memberikan kemampuan kita melangkah untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seorang kepada yang lain. Dalam berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua berkata,
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.